Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, tahun ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114. Pada tahun ini, ayo bangkit bersama menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja. Guna memahami esensi sejarah kebangkitan nasional, mari sejenak kita telah sisi historis di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya Perkumpulan Budi Utomo sebagai hari bangkitnya nasionalisme Indonesia. Di masa itu terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Budi Utomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia (School Thought of Leading Fun in this Artsen) pada tahun 1908. Budi Utomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Organisasi yang menyatukan pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dengan tujuan akhir adalah kemerdekaan. Tujuan didirikannya Budi Utomo yang tercetus dalam kongres pertamanya ialah untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat dengan fokus pergerakan di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Budi Utomo telah meletakkan 3 cita-cita bagi kebangkitan nasional, yakni memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. Kelahiran Budi Utomo memperingati terciptanya organisasi pergerakan di masa selanjutnya seperti Indische Partai, Perhimpunan Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kiranya semangat Budi Utomo masih relevan untuk kita konseptualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina-Rusia yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta geopolitik menjadi tidak stabil, kita patut memaknai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa. Pada sisi penanganan COVID-19 di tingkat nasional, kita dapat melihat bahwa upaya kita kian menunjukkan hasil yang positif, ditunjukkan dengan kasus baru harian di bawah 400 kasus dan total kasus aktif yang sudah berada di bawah angka 5.000 kasus.
data per 13 Mei 2022. Selain itu, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua juga sudah mencapai 79%. Namun demikian, kita patut tetap waspada dan terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Penanganan COVID-19 yang membaik berimplikasi pada berangsur kembalinya aktivitas masyarakat secara normal. Secara perlahan, hal ini mendorong pemulihan perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01% dalam kurung Z. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Dari sisi produksi, 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan, yakni 1. Sektor usaha transportasi dan pergudangan 15,79%, 2. Sektor jasa dan lain-lain 8,29%, 3. Sektor informasi dan komunikasi 7,14%. Mari terus kita bekerja keras dan bersinergi menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, momentum yang baik ini mari diperkuat dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 pada tahun 2022. Pada presidensi G20 tahun ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger dengan tujuan dapat memberikan spirit baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif serta menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan. Pertemuan G20 yang dipimpin oleh Indonesia tahun ini mengusung 3 isu prioritas, yaitu 1. Arsitektur kesehatan global yang inklusif, 2. Transformasi berbasis digital, dan yang ketiga adalah transisi energi berkelanjutan. Tema dan isu prioritas G20 yang diangkat Indonesia merupakan cerminan dari semangat kebangkitan yang kita rayakan pada hari ini, yakni di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19 tidak pernah meluruhkan cita-cita kita untuk pulih bersama dan bangkit dengan lebih kuat lagi. Indonesia terus mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan siap berkolaborasi serta menggalang kekuatan sehingga masyarakat dunia dan kemanusiaan dapat merasakan dampak nyata dari kerjasama ini. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, mengutip ucapan Dr. Sutomo, kali ini dituturkan oleh peserta. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih. Selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Sekali lagi, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih. Selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Di tengah momentum penanganan nasional COVID-19 yang makin membaik dan presidensi G20 Indonesia, hendaknya kita dapat memaknai semangat pantang menyerah Dr. Sutomo untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi COVID-19. Juga krisis multidimensi yang sedang melanda dunia. Dari Indonesia
Dunia pulih bersama, ayo bangkit lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate ditandatangani.